Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zivika Berliana Fewu, NIM 19.701. Di sini saya akan mempresentasikan tentang planning atau rencana bisnis saya. Yang pertama, apa itu yogurt? Yo berasal dari kata ayo yang berarti mengajak, sedangkan glek memiliki arti meneguh atau meminum. Minuman ini yaitu minuman kekinian yang dicampur dengan susu full cream dan memiliki rasa serta ciri khas yang unik. Yogurt memiliki beberapa varian rasa seperti red velvet, taro, green tea, choco cheese, choco banana, kopi karamel, vanilla blue, dan vanilla latte. Varian menu di atas akan dicampur dengan jelly maupun puding sesuai dengan selera konsumen. Jadi kalau misalnya ada konsumen yang mau beli terus ingin ditambahin jelly maupun puding di atasnya, itu bisa banget. Tapi terdapat tambahan biaya sebesar 3.000 dari masing-masing jelly atau puding itu sendiri. Kemudian selanjutnya planning. Bisnis ini berjalan di bidang minuman kekinian. Produk minuman kekinian ini cukup menguntungkan dan memiliki banyak peminat, baik dari kalangan anak-anak, remaja, hingga dewasa. Dalam menjalankan bisnis ini, saya akan fokus terhadap kualitas, rasa, dan kenyamanan konsumen. Apabila kualitas dan rasa yang dihasilkan enak, maka konsumen akan merasa puas dan tertarik untuk membeli lagi produk minuman kita. Dalam bisnis minuman kekinian ini, saya dapat menjamin kehigienisan dari produk minuman yogurt ini. Saya akan membuat minuman dengan bahan baku yang berkualitas, aman, dan tentu saja tidak membahayakan bagi tubuh konsumen. Bahan baku yang berkualitas pada pembuatan minuman kekinian kita mampu memberikan harga yang terjangkau, tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal. Jadi pas untuk kalangan masyarakat dari ke bawah, menengah, hingga ke atas. Ini merupakan gambaran lokasi yogurt, kira-kira seperti ini gambaran yang ingin saya buat besok untuk produk bisnis minuman kekinian ini, yogurt. Ada 3. Ini yang paling simple, pakai apa ini namanya, pakai besi atau pakai kayu dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya dari bahan baku dan peralatan. Bahan baku seperti susu full cream, satuannya 4 liter, itu harganya 60.000. Jadi 1 liternya itu berapa ya? 15.000. Ya. Kemudian untuk susu kental manis 500 gram, kita belinya 500 gram itu 10.000. Kemudian untuk green tea powder 250 gram sebesar 20.000. Red velvet powder 250 gram seharga 20.000. Choco banana powder 250 gram harganya 20.000. Choco cheese powder 250 gram harganya 20.000. Vanilla latte powder harga satuannya 250 gram 20.000. Kemudian jelly kita beli 120 gram, harganya 16.000. Puding 580 gram, harganya 32.000. Untuk cheese kita beli 1 kilo. Jadi nanti kita bisa tambahin jelly, puding, sama cheese. Tergantung selera konsumen. 1 kilonya tuh harganya 75.000. Untuk cup 150 pieces itu harganya 160.000. Jadi satu cupnya itu hampir 1.000-an ya. Untuk gelas ukuran atau takaran itu kita perlunya 1 buah, harganya 10.000. Gerobak 1 buah harga 150.000. Kemudian sedotan 150 pieces sesuai dengan cupnya, harganya 40.000. Kemudian kita membutuhkan sealer cup kalau untuk yang dibawa pulang atau tidak diminum di tempat, kita bisa menggunakan sealer cup. 1 piecesnya 600.000. Jadi total semua harga 1.263.000. Untuk harga per porsi
Jadi 1.263.000 dibagi dengan 150 pieces. Ketemunya Rp8.420. Kemudian harga jual, harga pokoknya tadi kan per pieces Rp8.420. Kemudian kita ambil keuntungannya 35% menjadi Rp2.994.7. Kemudian kita tambahkan dari harga per produk per pieces per cup ditambah dengan laba menjadi 11.367. Kemudian kita buatkan menjadi 12.000 per pieces atau per cup. Kemudian target omset. Perencanaan karyawan. Jumlah karyawan yang dipekerjakan itu 2 orang. Jam kerja karyawan dimulai pada pukul 9 pagi hingga jam 5 sore. Libur di hari Minggu dan hari besar jika di jadwal atau di kalender tanggal merah kita akan ikut liburkan. Gaji untuk karyawan sebesar 50.000 per hari. Total gaji karyawan per bulan sama dengan 50.000 per hari dikali 27 hari. Sama dengan 1.350.000 itu per bulan untuk satu karyawan. Jadi kalau untuk dua karyawan totalnya Rp2.700.000. Kemudian target omset saya 2 juta per hari. Untuk target omset 1 bulan 60 juta. Iya. Target omsetnya per bulan 60 juta. Untuk biaya pemasaran atau promosi itu 300.000 per bulan. Kemudian sarana dan prasarana, bensin itu 150.000 per bulan per karyawan. Modal kerjanya 600.000 per hari. Modal kerja per bulan 600.000 dikali 30 hari. Jadi 18 juta. Modal usahanya 5 juta. Untuk gaji karyawan 2 orang 2.700.000 per bulan. Sewa tempat 1 bulan itu kira-kira 1.900.000. Jika mau sewa setahun, maka total yang harus kita bayarkan untuk sewa tempat setahun itu Rp22.800.000. Maaf, ini double RP-nya. Kemudian ini contoh kemasan yang akan kita gunakan pada produk minuman kekinian yogurt. Ini bisa tampak belakang dan ini bisa tampak depan atau sebaliknya. Nanti di bawah sini kita bisa beri nama orangnya yang beli. Misal namanya David, tulis David gitu. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama kan ada planning, yang kedua organizing. Organizing ini, saya sebagai owner akan mempekerjakan siapa saja yang memiliki niat, rajin, dan ketekunan. Saya tidak memandang orang tersebut lulusan dari mana, lulusan apa. Yang terpenting, orang tersebut itu jujur, memiliki niat, rajin, tekun, dan selalu ramah kepada konsumen. Karena kan kenyamanan konsumen itu juga nomor 1. Apabila konsumen tidak nyaman dengan pelayanan yang kita berikan, otomatis mereka juga akan ragu untuk membeli lagi ke tempat kita apa enggak, seperti itu. Untuk jam kerja karyawannya dimulai pukul 9 pagi sampai jam 5 sore seperti yang saya katakan tadi. Di sini ada saya sebagai owner, kemudian karyawan 1, nanti dia bertugas untuk membuat minuman dan mungkin cemilan-cemilan gitu. Untuk yang karyawan 2 itu tugasnya menyajikan dan bersih-bersih. Misal kalau ada yang datang terus sudah selesai, nanti karyawan 2 yang bersihin, lap meja dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, actuating. Agar konsumen merasa betah, kami memberikan promo dan diskon pada hari tertentu. Sebagai contoh, gratis 1 cup di hari Jumat setelah melakukan pembelian 3 cup pada hari itu. Misal ada orang yang beli 6 cup di hari Jumat, maka kita akan memberikan gratis 2 cup di hari tersebut. Kemudian selain memberikan gratis 1 cup itu, kita juga memberikan potongan harga setiap hari-hari besar di Indonesia. Misalnya pada Hari Sumpah Pemuda, kita memberikan potongan harga hingga 20% untuk pembelian minimal 2 pieces. Untuk hari-hari besar lainnya juga memungkinkan untuk kita memberikan potongan hingga 30%. Seperti itu. Untuk misal tanggal 17 Agustus kita memberikan
40% diskon potongan harganya. Kemudian yang keempat, controlling. Melakukan evaluasi setiap 1 bulan sekali. Bagaimana perkembangan usaha tersebut, masalah apa yang terjadi, komplain, saran, serta kritikan dari konsumen itu apa saja. Nanti kita akan mengevaluasi satu-satu dan mencari solusi dari masalah tersebut. Selain itu, kita harus mampu menjaga kualitas bahan baku dari produk minuman kekinian Yoglek. Karena bahan baku yang berkualitas merupakan prioritas utama bagi bisnis kita. Kita juga harus mampu mempertahankan bisnis ini agar tetap berjalan dan tidak bangkrut di tengah jalan. Selain itu juga menciptakan inovasi atau minuman atau menu-menu baru agar konsumen tidak merasa jenuh. Inovasi dan menu baru itu disesuaikan dengan perkembangan tren saat itu. Jadi kalau misal trennya di situ sedang minuman kekinian, inovasinya dengan Yakult dan atau ditambah boba, kita juga bisa menambahkan itu sebagai referensi. Kemudian yang kelima ada analisis SWOT. Strength yaitu sedang banyak digemari oleh kalangan muda. Kemudian memiliki beragam varian minuman. Harga bahan bakunya cukup murah atau rendah. Kemudian modal yang diperlukan tidak terlalu tinggi, seperti yang saya katakan tadi, hanya 5 juta untuk modal usaha pertama. Kemudian memanfaatkan media sosial untuk promosi. Harga yang terjangkau, tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal. Kemudian untuk kelemahan, weakness, yaitu harga sewa tempat sedikit mahal, terutama di lokasi-lokasi yang strategis. Kalau kita membuka usaha di pinggir jalan, otomatis tempat parkir itu agak sempit di dekat jalan raya atau jalan umum gitu. Kemudian produk minuman ini kan mudah ditiru, banyak kompetitornya. Kemudian untuk peluang, opportunities, kita dapat memanfaatkan Gojek dan GrabFood dalam menjangkau dan melayani pembeli. Masyarakat penyuka minuman kekinian yang enak dan hits. Kemudian kita dapat membuka cabang di lokasi yang baru. Ini yang terakhir nih enggak ya? Untuk threat atau ancaman, memiliki banyak kompetitor usaha sejenis. Selera masyarakat mudah berubah-ubah mengikuti tren yang sedang terjadi pada saat itu. Biasanya kebanyakan masyarakat seperti itu. Penjualan dapat menurun apabila memasuki musim hujan. Biasanya kalau musim panas tuh penjualan meningkat karena kan panas, mereka juga udaranya panas, jadi mereka pengen yang seger-seger gitu. Untuk harga produk dari pesaing jauh lebih murah. Atau mungkin ada yang mahal juga. Kemudian untuk bisnis model canvas-nya, dari customer segment itu dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Kemudian untuk customer relationship, itu kita bisa menggunakan Instagram, Facebook, Twitter. Kemudian di platform media tersebut kita bisa memberikan banyak diskon dan informasi tambahan mengenai apa sih yang lagi menu baru di Yogurt itu. Kemudian channels, kita menggunakan media sosial. Untuk value proposition, produk minuman kekinian yang bahan bakunya dari bubuk minuman dengan aneka rasa dan minuman tersebut dapat dipadukan atau dicampur dengan susu, cheese, jelly, Nutella, Yakult, dan lain-lain. Untuk key activities-nya, stok bahan, produksi, promo marketing, dan pemasaran. Untuk key resources, alat produksi, karyawan, modal usaha, transportasi, dan mitra pendukung. Untuk key partners, itu kita supplier. Untuk cost structure, biaya marketing, biaya produksi, dan upah tenaga kerja. Untuk revenue streams, keuntungan penjualan. Apa yang membuat bisnis ini layak untuk dikembangkan? Yang pertama, bisnis minuman kekinian ini kan memiliki banyak peminat di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua, banyak masyarakat yang menyukai minuman segar, memiliki cita rasa yang enak dan varian rasa yang banyak. Kemudian yang selanjutnya, modal yang dikeluarkan tidak terlalu tinggi.
Yang keempat, bahan baku mudah didapatkan. Yang kelima, harga jual per produk atau per cup itu sangat terjangkau. Hanya 12.000 itu saya pikir sudah sangat terjangkau. Tapi untuk tambahan jelly, cheese, atau puding itu ada tambahan biaya sendiri. Jadi tambah 3.000, bisa per cup itu 15.000. Kemudian memiliki banyak promo menarik. Seperti yang saya katakan tadi, di hari nasional, hari libur, atau mungkin pada hari Jumat, yang setiap hari Jumat kan ada tiap minggunya. Itu beli 3 gratis 1. Itu merupakan promo-promo yang akan kami terapkan besok ketika kita akan menjalankan bisnis ini. Kemudian yang terakhir, penjualan meningkat apabila memasuki musim panas. Terima kasih. Ini ada kata-kata dari Sudono Salim. Jadilah pengusaha yang memiliki karakter yang baik. Orang yang sukses dengan cara curang pasti akan segera gulung tikar karena orang-orang menolaknya. Oleh karena itu lebih baik untung sedikit namun diusahakan secara jujur dan ikhlas. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata, salah pengucapan, maupun salah perbuatan, salah penyampaian dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.